pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa disiapkan. Siap, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Jadi kali ini absennya, kalau kakak panggil namanya, itu silakan sebutkan satu kata untuk hari ini ya. Satu kata. Ya. Ada Nur Sehat. Aisyah. Bilangnya yang kencang ya, biar aku dengar. Amalia Kusma. Anjing Zafi Khairin. Arga Firdaus. Panas. Asiana Kartika. Semangat. Aska Eva. Cinta Atika. Citra. Konsentrasi dimulai. Jadi kalau kakaknya bilang botak, itu pegang kepala. Ya, botak. Kalau batuk, pegang ini mulut. Kalau batik, pegang baju. Nanti kakak acak ya caranya. Biar tahu konsentrasi atau tidak. Coba botak, batuk, batik, botak, batik, batuk. Ya. Botak, batik, batuk. Batuk, batuk, botak. Batik, batuk, botak. Oke, botak. Kemarin kita belajar apa teman-teman? Masih ingat nggak? Lima sampai lima ya. Lima ada berapa cara? Semua. Nah, kali ini kita akan belajar bab 3. Silakan buka halaman 59. Kita baca bareng judulnya. Dari hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, dan hasad. Kakak mau nanya nih, apakah dari kalian pernah mempunyai teman yang boros? Jangan-jangan kalian sendiri. Terus ada nggak teman kalian
itu apa? Senang. Senang. Terus apa lagi? Menghamburkan uang. Dan koyak-koyak itu tindakan bersenang-senang dan menghamburkan uang, membeli hal-hal yang tidak perlu dibeli. Contohnya kalau kita ada, kalau di Shopee kan tanggal cantik itu ya, 99, 88 itu yang cewek pasti suka borong-borong apa? Ya kemeja, borong-borong barang. Kalau cowok suka nggak? Skincare ya. Kalau cowok suka nggak? Enggak. Kalau cowok sukanya beli apa mas? Ya. Terus silakan buka halaman 64 ya. Jadi kebanyakan manusia itu cenderung terhadap uang dan harta, makanya kadang-kadang suka berfoya-foya. Nah itu tindakan yang tidak baik. Nah dalam Islam juga melarang tidak boleh berlebihan atau israf dan boros atau tafsir. Nah di sini di halaman 65 itu ada contoh tafsir dan israf. Udah ketemu? Sudah. Contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Silakan lakukan kerjaan dari sekarang. The sixth meeting is over. Now it's time for the seventh meeting. Di sini dalam makan dan minum, jadi orang berlebihan dalam makan dan minum. Contohnya misal lagi kondangan, kan pasti banyak makanan dan minuman ya teman-teman ya. Itu tidak memikirkan daya tampung perut, tapi kita malah ngambil seenaknya sendiri, itu nggak boleh. Terus yang kedua ada contoh tafsir dan israf dalam berbicara. Silakan ada menurut saya biasa. Berbicara yang tidak perlu. Kalau contoh mudahnya itu bertiga. Siapa yang sebut bertiga? Nggak boleh ya bertiga itu ya. Terus yang ketiga ada contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan secara berlebihan di tangan, di leher, di kaki. Terus ini ada satu contoh yang real ya. Contohnya kakak pernah melihat orang itu memakai gelang itu banyak banget, terus kalung sampai gelangnya itu ada di sini. Nah itu termasuk tafsir dan israf. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, jangan ditiru ya. Ya, 1. Membelanjakan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan berencana. 6. Sikap berhati.
kita, bukan keinginan kita. Teman-teman kalau belanja di Shopee itu sesuai keinginan atau kebutuhan? Ada kebutuhan. Kadang-kadang ada ya yang pengen HP, mau di HP, di HP. Ternyata itu bukan kebutuhan, tapi cuma keinginan. Itu termasuk boros. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Kemudian kita lanjut di halaman 68. Itu menghindari sifat riya dan sum'ah. Ada yang tahu riya itu apa? Ayo, riya itu apa? Penampakan. Menampakkan apa teman-teman? Ibadah. Agar dipuji orang lain. Terus kalau sum'ah itu apa? Nah, memperdengarkan ibadah agar dipuji orang lain. Jadi tujuannya sama, sum'ah itu untuk dipuji orang lain. Cuma bedanya kalau riya itu menampakkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Contohnya berarti kalau kita misal sholat ya, agak lama-lamain biar dilihat orang lain. Kalau kita orang soleh gitu ya, itu termasuk riya. Nah kalau sum'ah itu misal kita sedekah. Nah nanti kita bilang nih sama orang-orang, tadi aku bersedekah loh di sana sekian. Nah itu namanya sum'ah. Sekarang kakak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk bermain yaitu masalah. Ya, namanya yaitu masalah. Oke, jadi yang tadi kakak bagikan itu nomor-nomor penentuan kelompok. Silakan bisa dibuka. Nah, jadi nanti yang dapat nomor 1 bisa bergabung ke nomor 1 ya. Nomor 2 dan seterusnya. Silakan bisa dihitung dulu ke kelompoknya. Jadi aturan bermainnya, silakan kalian tentuin 1 per 2 kelompok. Jadi aturannya nanti ketua kelompoknya maju ke depan, masuk jadi masalah ini. Nanti kalau dapat misal nomor 4 gitu ya, berarti ngambil nomor 4. Kalau dapatnya nomor 1 berarti ambil nomor 1. Oke, paham? Nah, aturannya itu kalian boleh membuka buku tapi tidak boleh membuka HP. Oke, silakan ketuanya bisa maju. Teman-teman yang maju. Oke, ayo biar break. Lempar aja. Lempar. Ayo, kita bukan lagi.
itu ada satu masalah ya. Masing-masing kelompok permasalahannya beda-beda. Silakan didiskusikan solusi atau pemecahan masalah tersebut bagaimana. Hasilnya ditulis di kertas sowelan. Ditulis nama kelompoknya. Oke, paham nggak? Paham belum? Silakan dikerjakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi. Pertama-tama perkenalkan saya Gimana dan teman-teman saya yaitu Syafie Salih, Nadia Febriati, Palma, Isra Indriani, dan Alfa Zahra Saputra. Jawabannya meluruskan niat jika ingin memposting foto makanan atau perjalanan liburan yang sedang dilakukan dan menghilangkan niat buruk yang bisa membuat teman-teman kita iri. Iya. Terus berapa? Terus apa lagi? Jadi kita harus menghindari itu semua. Nah, sekarang kakak punya kuis. Siapa yang bisa jawab nanti dapat. Silakan tutup dulu bukunya. Tadi kakak menjelaskan tentang pengertian berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Siapa yang tahu pengertian dari ketiga itu dan perbedaan riya dan sum'ah itu apa? Siapa yang tahu? Yang ria memperlihatkan kerja yang sempurna, memperdengarkan gaya zakat. Berarti perbedaan riya sama sum'ah. Kalau dia memperdengarkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Oke, terima kasih. Udah selesai ya? Udah paham semua belum? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman pembelajaran hari ini menyenangkan? Bisa dipahami?
siap? Ya. Dua menurut saya masing-masing. Mulai. Terima kasih untuk pembelajaran kali